Komik hasil gambaran pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Curhat sebelum pulang sekolah. Hai Pak Asep, kok belum pulang? Ya Bu, saya belum mau pulang. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Ada yang bisa saya bantu? Tidak Bu, terima kasih. Tapi saya melihat sepertinya Bapak sedang memikirkan suatu hal. Benar Bu, akhir-akhir ini saya sering marah-marah di kelas. Boleh Bapak ceritakan kepada saya apa yang menyebabkan Bapak marah di kelas? Anak-anak seperti tidak bersemangat belajar di kelas Bu. Anak-anak seperti tidak bersemangat belajar di kelas Bu. Lalu bagaimana sikap anak-anak di kelas setelah Bapak marah-marah? Anak-anak menjadi pendiam Bu. Lalu setelah anak-anak menjadi pendiam, apakah tujuan pembelajaran tercapai, Pak? Saya semakin kecewa Bu. Tujuan pembelajaran tidak tercapai Bu. Lalu sekarang Bapak akan melakukan apa lagi, Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran? Entahlah Bu, apalagi yang harus saya lakukan. Saya bingung Bu. Bapak pasti kecewa dengan hasil pencapaian anak-anak. Iya Bu, saya sangat kecewa. Coba Ibu lihat nilai anak-anak di kelas saya. Hancur Bu. Wah, betul juga yang Bapak bilang. Tujuan pembelajaran tidak tercapai. Iya Ibu, lalu bagaimana Ibu? Apa yang harus saya lakukan? Bisakah Ibu membantu saya? Baik Pak, sebagai rekan kerja dan sesama pendidik, saya pasti akan membantu Bapak. Wah, terima kasih banyak ya Ibu. Lalu, apa yang harus saya lakukan Ibu? Apakah Bapak sudah mengenal trilogi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Saya tahu semboyannya Bu. Wah, bagus itu Pak. Kalau Bapak sudah tahu semboyannya. Iya Bu, tapi saya belum memaknai satu persatu dari trilogi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Bu. Baiklah Pak, kalau begitu saya akan membantu Bapak untuk memaknai satu persatu. Baiklah Ibu. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Apa maknanya Bu? Yang pertama ini bermakna di depan menjadi teladan. Jadi, kita harus jadi teladan di hadapan anak-anak kita. Menurut Bapak, apakah sikap kita tidak akan dicontoh oleh anak-anak didik kita, Pak? Sikap kita akan dicontoh Bu oleh anak didik kita. Betul sekali, Pak. Bapak berikan teladan yang terbaik dari diri Bapak untuk anak-anak. Waduh Bu, saya sudah sering marah-marah. Artinya saya tidak memberi teladan yang baik. Dampak dari marah-marah Bapak, ada banyak hal negatif yang terjadi kepada anak-anak kita. Oh, begitu Bu ya. Iya Pak, anak-anak diam saat Bapak ada di kelas. Bisa jadi anak-anak ini takut terhadap Bapak, sehingga menimbulkan keresahan di dalam hati dan pikiran mereka saat akan mengutarakan pendapat atau bertanya. Jadi anak-anak diam itu ternyata takut dan resah ya Bu. Bisa begitu Pak, sehingga anak-anak tidak fokus menerima pelajaran dari Bapak. Jadi seharusnya sikap saya
di depan anak-anak seperti apa, Bu? Agar menjadi teladan yang baik untuk mereka. Betul sekali, Pak. Bapak berikan teladan yang terbaik dari diri Bapak untuk anak-anak. Saya harus merubah sikap saya lebih baik agar menjadi teladan bagi anak-anak, Bu. Iya, Pak. Bapak boleh menegur sikap siswa yang kurang baik dengan kata dan cara yang baik, bukan dengan marah-marah. Baik, Bu. Saya paham. Kemudian, yang kedua, Bu, makna dari Ing Madya Mangun Karsa. Yang kedua ini bermakna di tengah memberi bimbingan dan motivasi, seperti kegiatan belajar di kelas, diri kita harus ada di tengah-tengah anak-anak untuk memberikan dukungan dan motivasi agar tujuan pembelajaran tercapai. Saya menyamaratakan semua anak di kelas saya, Bu, sehingga saat saya melihat satu anak sudah bisa, saya pikir yang lain pun sudah bisa, Bu. Ternyata membimbing dan memotivasi dari kita sangatlah penting ya, Bu. Setiap anak itu terlahir berbeda. Mereka terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kita tidak boleh menyamaratakan mereka, Pak. Iya, Bu. Lalu bagaimana dengan yang ketiga, Bu? Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang bermakna di belakang memberi dorongan. Ternyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai saat ini tetap mendampingi kita sebagai guru dan orang tua untuk menuntun anak-anak. Bukan begitu, Bu Indah? Iya, Pak. Jadi di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki 5 dasar pemikiran, yaitu trilogi pendidikan adalah salah satunya. Menuntun, kodrat zaman dan alam, budi pekerti, dan berpihak kepada anak. Oh, saya pikir hanya trilogi pendidikan saja, Bu, dapat membimbing kita menjadi seorang pendidik. Ternyata banyak sekali dasar pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan. Di dalam 5 dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, setiap dasarnya memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi dan sangat tepat untuk kita terapkan di sekolah sebagai guru dan sebagai orang tua pendidik di rumah. Wah, sangat menarik, Bu. Boleh Ibu bantu menjelaskan tentang keempat dasar pendidikan yang lain kepada saya, Bu? Dengan senang hati, Pak. Baiklah, kita mulai dari menuntun. Baiklah, Bu. Saya akan menyimak satu persatu. Baiklah, kita awali dari menuntun. Menuntun adalah mengantarkan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Bagaimana dengan kodrat alam dan zaman, Bu? Kodrat alam adalah sifat yang dibawa sedari lahir dan pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Tugas pendidik membimbing agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat buruknya. Sedangkan
Kodrat zaman adalah isi dan iramanya. Pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan karena jati diri kita dan budaya kita Indonesia tetap harus kita junjung tinggi. Wah, saya semakin mengerti, Bu, apa yang harus saya lakukan sebagai pendidik. Ayo, Bu, dilanjutkan ke bagian budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Bukan begitu, Bu Indah? Betul Pak Asep. Bagaimana dengan yang terakhir, Bu Indah? Yang terakhir, pendidikan berpihak kepada anak adalah memanusiakan dan memerdekakan. Anak memiliki esensi bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Sudah semestinya anak diberi ruang kebebasan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi diri serta berekspresi secara kreatif serta didukung penuh oleh guru sebagai fasilitator. Terima kasih banyak Ibu Indah sudah berkenan memberi saya banyak pengetahuan tentang dasar-dasar filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oh iya Bu Indah, kalau Ibu mau pulang duluan, silahkan Bu. Saya ingin merangkum hasil dari menyimak penyampaian Bu Indah tadi sebagai pengingat diri saya yang kapan saja bisa saya baca, Bu. Baiklah Pak, kalau begitu saya pulang duluan ya Pak. Semoga bermanfaat. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.